if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Kali ini gue akan preview pertandingan Champions League di pekan sekarang ya, di pekan ini, di mana ada beberapa pertandingan yang bukan hanya penting tetapi menjadi laga hidup mati dari beberapa tim. Kita mulai dulu dari besok, langsung aja ke Chelsea berhadapan dengan Salzburg. Ya, ini pertandingan yang cukup penting untuk Chelsea karena mengingat Salzburg dan Chelsea ada di peringkat 1 dan 2, belum aman. Chelsea butuh kemenangan untuk aman, ya, untuk memastikan diri lolos ke babak knockout, sedangkan Salzburg juga butuh itu, butuh kemenangan. Ya, karena mereka, kita tahu sendiri, poinnya ini tipis ya di grup ini. Jadi Milan, Dinamo Zagreb punya 4 poin masing-masing, sedangkan Salzburg dan Chelsea 7 dengan Salzburg 6. Sehingga kalau Salzburg ataupun Chelsea salah satu meraih kekalahan, maka bisa saja disalip oleh Milan kalau Milan meraih kemenangan. Jadi ini akan, menurut gue, pertandingan yang cukup seru. Main di kandang Salzburg tentu saja ini tidak akan mudah untuk Chelsea. Ya, selebih kemarin mereka meraih hasil imbang lawan United, dan 3 pertandingan terakhir bisa dikatakan Chelsea tidak bermain dengan baik. Jadi kalau gue bisa bilang bahwa ini akan menjadi pertandingan yang cukup seru, ya, cukup seru. Di pertemuan pertama Chelsea kalah lawan Salzburg, jadi ini bisa dikatakan ajang untuk membuktikan ya kepada bukan kalah, seri di Stamford Bridge. Dan ya, kita lihat nanti seperti apa, dan feeling gue sih tetap Chelsea akan unggul ya. Dan walaupun akan sulit, tetapi Chelsea punya segalanya kalau gue bilang untuk bisa memenangkan dan lolos ke babak selanjutnya. Jangan sampai justru Chelsea yang tidak lolos, itu yang akan sangat-sangat nggak enak lah untuk menonton sepak bola, untuk menyaksikan Chelsea tidak lolos. Terus kita ke Inter Victoria Pleasant. Ini juga salah satu match terpenting, bukan untuk bukan untuk Inter saja, tetapi untuk Barcelona. Kalau Inter bisa menang di pertandingan ini, menang aja, mau berapapun menangnya, Inter yang akan lolos ke babak selanjutnya, dan Barcelona tidak akan lolos. Walaupun mereka menang 1000-0 lawan Bayern Munchen pun, mereka tidak akan lolos ke babak selanjutnya. Jadi ini pertandingan yang penting, bukan hanya untuk Barcelona, bukan hanya untuk Inter, tapi untuk keduanya, untuk memastikan siapa yang lolos. Dan feeling gua ya Inter ya kali gitu ya bisa kalah atau kehilangan poin lawan Victoria. Jadi feeling gue sih berat sekali untuk bisa menyaksikan Barcelona lolos ke babak selanjutnya, seperti yang gue bilang di minggu lalu ya, 2 minggu lalu, dimana gue bilang Barcelona sudah hampir dipastikan tidak lolos. Walaupun ya namanya sepak bola, kita tidak tahu ya apa yang bisa terjadi. Terus kita ke Real Madrid Leipzig, juga menurut gue tidak terlalu penting karena Real Madrid sudah lolos. Ya, sudah lolos ke babak selanjutnya, sudah pasti, dengan Munchen, dengan klub Brugge, dengan Manchester City, dengan Paris Saint-Germain, itu sudah dipastikan lolos. Jadi nggak terlalu berpengaruh, dan kemungkinan besar Paris Saint-Germain belum ya. Paris Saint-Germain lawan Maccabi nanti yang kemungkinan besar juga akan lolos ya. City maksud gue, dan Real Madrid kemungkinan akan menurunkan banyak pemain pelapis karena banyak pemain juga yang absen. Modric, Benzema, Valverde juga absen. Jadi kemungkinan ini akan ada rotasi, dan ya gue sebenarnya tidak begitu peduli dengan hasilnya, karena yang terpenting adalah pemain Real Madrid fit di Piala Dunia, karena sebentar lagi ada Piala Dunia, dan juga fit untuk setiap week by weeknya perform di Real Madrid dan membawa kemenangan terutama di Liga. Karena di Liga Champions sementara mereka sudah aman lah, ibaratnya ya fase grup itu yang penting lu udah aman aja. Lu udah aman, lolos ke babak selanjutnya. Mau lu dengan poin sempurna, mau ada seri, mau ada kalahnya, menurut gua nggak terlalu penting. Jadi itu. Terus kita ke Munchen City, ini juga salah satu big match. Dortmund masih mengejar tiket untuk lolos. Ya, mereka harus menang atau minimal imbang aja, mereka sudah pasti akan bisa melaju ke babak selanjutnya.
melawan Manchester City. Jadi kita lihat nanti seperti apa dari Borussia Dortmund ya. Tapi ini pekerjaan yang sangat sulit untuk Borussia Dortmund. Terus Juventus Benfica juga ya, sorry to say ya, Benfica sekarang ada levelnya di atas Juventus secara peringkat di klasemen, di mana Benfica dari peringkat 2 dengan 8 poin, Juventus hanya 3 poin. Ini laga hidup mati juga menurut gue untuk Juventus. Juventus nggak boleh seri, nggak boleh kalah. Mereka harus menang dan mereka harus menang. Ya, bahkan mereka harus sapu bersih nanti ketika lawan Paris Saint-Germain, mereka juga harus menang kalau mau lolos. Dan ini benar-benar mission impossible menurut gue. Ya, minimal mereka harus menang lawan Benfica untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka. Itu yang terpenting, karena Benfica di pertandingan terakhir mereka akan ketemu Maccabi dan kemungkinan besar mereka akan meraih kemenangan. Jadi Juventus pun sama kasusnya seperti Barcelona menurut gua. Impossible. Almost impossible. Ya, almost impossible mereka bisa lolos. Dan sebuah kerugian tentu saja tim-tim besar ini tidak lolos. Terus Ajax Liverpool. Ya, Ajax Liverpool. Ajax juga terseok-seok di grup Napoli yang tadi gua ketinggalan sudah pasti lolos, jadi nggak penting lawan Rangers. Liverpool yang butuh kemenangan atau minimal hasil imbang untuk bisa lolos, dan kemungkinan besar mereka akan mendapatkannya. Jadi feeling gue sih Liverpool yang akan lolos dengan Napoli. Terus Atletico Leverkusen, Atletico Madrid juga sama nih kasusnya dengan Dortmund, dengan AC Milan, dengan Juventus. Mereka ada di pinggir jurang ibaratnya, karena klub Brugge udah pasti lolos. Tinggal memperebutkan siapa yang ada di akan menemani klub Brugge, yaitu antara Porto dengan Atletico Madrid. Bahkan Leverkusen masih punya peluang kalau mereka bisa menang di pertandingan kali ini. Jadi Atletico pun harus menang ya. Gua nggak bilang imbang, bahkan harus menang, karena Porto berada di peringkat kedua dengan 6 poin. Kalau mereka imbang, berat mereka ini, benar-benar mereka butuh di pertandingan terakhir nanti hidup matinya. Jadi lebih baik mereka menang untuk setidaknya mengamankan poin mereka ya di peringkat kedua, karena klub Brugge akan ketemu Porto. Berat untuk Porto, tapi ini bisa menjadi peluang untuk Atletico walaupun mereka sedang hancur-hancuran. Tapi harusnya mental yang dimiliki oleh Atletico bisa membawa mereka minimal lolos ke babak selanjutnya. Terus kita ke yang terakhir, Barcelona Munchen. Ini sudah sempat gue senggol-senggol. Kemungkinan Bayern Munchen akan menurunkan pemain-pemain yang pelapis. Manuel Neuer cedera, Lucas Hernandez cedera, Leroy Sané cedera, Coman cedera, dan juga Bounasar cedera. Kemungkinan, nah ini pelapisnya Bayern Munchen akan bermain. Musiala, ya kan, siapa lagi? Gnabry, terus Müller, Mane, masih inti, dan pelapisnya mereka pun masih bagus gitu. Di belakang ada Upamecano, ada De Ligt gitu. Jadi gue tidak melihat bahwa Munchen ini bisa diremehkan walaupun menurunkan second tier. Ya, Barcelona kita tahu setelah kalah lawan Madrid, seri lawan Inter, kalah di leg pertama lawan Inter, mereka berbenah. 2 pertandingan terakhir mencetak 7 gol dan hanya kebobolan 0, alias clean sheet dua-duanya. Ya, ini semoga menjadi modal. Tapi Bayern Munchen juga tidak kalah ganas ya. 3 pertandingan terakhir mereka bisa mencetak 12 gol dan hanya kebobolan 2. Ya, ini yang membuat pertandingan ini bukan hanya seru untuk disaksikan, tapi juga kita lihat bahwa Barcelona apakah bisa improve, apakah bisa melawan Bayern Munchen. Karena kita tahu Bayern Munchen ini selalu menjadi mimpi buruk dari Barcelona. Ya, beberapa pertemuan terakhir selalu dibantai, bukan hanya kalah, tapi dibantai. Jadi ini kesempatan minimal, walaupun Barcelona minimal tidak lolos, minimal mereka menunjukkan bahwa mereka bisa melawan Bayern Munchen. Mereka bisa memberikan perlawanan hingga detik-detik terakhir. Itu yang gue harapkan terjadi di Barcelona. Oke, segitu dulu preview gue dari beberapa match Champions League yang tentu saja akan sebagian tidak penting dan juga sebagian akan sangat penting untuk nasib tim-tim besar di Champions League yang terancam akan turun ke Europa League ataupun bahkan tidak lolos kemana-mana. Oke, segitu dulu dari gua. Salam sepak bola.